Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi bab 5, yaitu harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Masuk dalam poin pertama A, menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau diperoleh seorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang atau harmonis. Hak tanpa kewajiban akan menimbulkan sikap egois, sedangkan kewajiban tanpa hak akan menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, pengertian harmoni, hak, dan kewajiban. Harmoni, hak, dan kewajiban adalah keadaan seimbang antara pelaksanaan hak dan kewajiban oleh negara maupun warga negara sehingga tercipta kehidupan yang tertib, adil, aman, dan sejahtera. Contohnya, warga negara berhak memperoleh pendidikan tetapi juga wajib menaati aturan sekolah dan menghormati guru. Negara berhak membuat peraturan tetapi wajib melindungi hak asasi manusia rakyat. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, urgensi harmoni, hak, dan kewajiban. Harmoni, hak, dan kewajiban sangat penting karena menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan keadilan sosial, menghindari konflik antara rakyat dan pemerintah, menjamin ketelaksanaannya demokrasi yang sehat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Jika harmoni tidak terjaga, maka muncul pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan sosial, konflik dalam masyarakat. Masuk poin kedua B, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan kehidupan bernegara, hak dan kewajiban harus berjalan bersama agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan negara dan rakyat. Yang kedua, mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila negara dan warga negara sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, untuk menegakkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia menekankan musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menghormati hak orang lain sambil menjalankan kewajibannya. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan hak. Kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan anarkisme, pelanggaran hukum, perpecahan bangsa. Karena itu, setiap hak harus disertai tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan kesadaran berbagai bangsa negara harmoni dan hak kewajiban akan menumbuhkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, nasionalisme, kepedulian sosial. Poin yang ketiga C, menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, sumber histori, masa perjuangan kemerdekaan. Bangsa Indonesia memperjuangkan hak untuk merdeka dari penjajahan. Para pahlawan rela menjalankan kewajiban membela tanah air demi memperoleh hak kemerdekaan. Perumusan UUD 1945. Para pendiri merumuskan UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 agar tercipta kehidupan bernegara yang adil dan demokratis. Reformasi 1998, gerakan reformasi menuntut kebebasan berpendapat, demokrasi, penegakan HAM, pemerintah yang bersih. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya keseimbangan hak rakyat dan kewajiban negara. Yang kedua, sumber sosiologi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat nilai gotong royong, toleransi, musyawarah, solidaritas sosial. Nilai tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak kewajiban. Contohnya,
warga ikut kerja bakti menjaga lingkungan, masyarakat menghormati hak orang lain dalam beribadah, musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga, sumber politik. Secara politik, harmoni, hak dan kewajiban tercermin dalam sistem demokrasi Pancasila, pemilihan umum, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, perlindungan HAM. Negara wajib menjamin keamanan, menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik. Sedangkan warga negara wajib mematuhi hukum, membayar pajak, ikut menjaga persatuan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut di membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, dinamika harmoni, hak dan kewajiban. Perkembangan zaman menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Contoh dinamika, kemajuan teknologi memperluas kebebasan berpendapat melalui media sosial, masyarakat semakin sadar akan hak asasi manusia, negara meningkatkan pelayanan publik secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan warga negara terus berkembang. Yang kedua, tantangan harmoni dan kewajiban. Rendahnya kesadaran hukum, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, tidak membayar pajak, menyebar hoaks. Berikut penyalahgunaan kebebasan. Sebagai orang yang menggunakan kebebasan untuk menghina orang lain, menyebarkan ujaran kebencian, memecah belah persatuan. Ketidakadilan sosial. Masih terdapat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial. Hal ini dapat menghambat terciptanya harmoni. Yang berikut, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merugikan rakyat dan menghambat terpenuhinya hak masyarakat. Berikut, pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa budaya asing yang datang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, upaya mengatasi tantangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Yang kelima, mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Poin yang berikut, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak, harmoni, dan kewajiban. Esensi utama harmoni, hak, dan kewajiban adalah keseimbangan, keadilan, tanggung jawab, kerjasama antar negara dan rakyat. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Prinsip utama, setiap hak dibatasi oleh hak orang lain, setiap kewajiban dilakukan demi kepentingan bersama negara dan rakyat saling membutuhkan. Yang kedua, urgensi harmoni dan kewajiban. Harmoni sangat penting karena menjaga keutuhan NKRI, menciptakan stabilitas nasional, memperkuat demokrasi, menjamin kesejahteraan rakyat, menegakkan HAM, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tanpa harmoni, demokrasi akan lemah, konflik sosial mudah terjadi, ketidakadilan meningkat, persatuan bangsa terancam. Kesimpulan, harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara merupakan dasar penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan yang adil, aman, tertib, dan sejahtera. Negara wajib melindungi serta memenuhi hak rakyat, sedangkan warga negara wajib menaati hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan mengamalkan nilai Pancasila UUD 1945, harmoni antara hak dan kewajiban dapat terus terjaga demi kemajuan Indonesia. Demikian penjelasan tentang materi bab 5. Sekian dan terima kasih.